Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luluk Fitri, guru matematika SMA Negeri 1 Karangtengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2022. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Karangtengah dengan materi pembelajaran yaitu barisan geometri. Berikut video pembelajarannya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk kelas kelas, untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Betul, siap. Berdoa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar matematika supaya kondisi kelas kita menyenangkan, ya, bersih. Mohon untuk sampahnya dicek kembali. Sudah ya? Sudah bersih, jadi supaya kelas kita nyaman, belajar kita nyaman, maka kelas harus bersih. Nah, saya cek dulu presensinya hari ini. Kelas 77. Alisa Lani, Andika Rio, Andika Broto, Zilidi. Oke, ya. Baik anak-anakku, di pertemuan kali ini kita lanjutkan materi dari pertemuan yang sebelumnya. Untuk hari ini, perhatikan. Untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Jadi yang pertama, sebelum kita membahas ke barisan geometri, kita ingat terlebih dahulu di pertemuan sebelumnya yaitu mengenai barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan yang mempunyai selisih yang sama, beda yang sama. Nah, sekarang perbedaannya. Apa perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri? Nah, dulu perbedaannya. Jadi perhatikan dua contoh berikut. Yang pertama, diketahui barisan bilangan yaitu ada 4, 8, 12, 16. Barisan apakah yang terbentuk? Kira-kira barisan apa? Termasuk barisan? Kenapa termasuk barisan aritmatika? Selisihnya sama, ya. Jadi 4 ke 8 selisihnya 4, kemudian 8 ke 12 selisihnya 4, 12 ke 16 selisihnya juga 4. Nah, karena di sini selisihnya antar sukunya sama, ya, atau konstan, maka di sini disebut dengan barisan aritmatika. Selisihnya sama yaitu 4. Kemudian, nah, contoh yang kedua, perhatikan. Diketahui suatu barisan bilangan yaitu adalah 3, 9, 27, 81. Barisan apakah yang terbentuk? Kalau kita lihat dengan definisi aritmatika terlebih dahulu, apakah selisihnya antar sukunya ini sama? Tidak, karena 9 dikurangi 3 adalah 6, 27 dikurangi 9 adalah berapa? 18. Nah, karena selisihnya tidak sama, berarti barisan ini bukan barisan aritmatika. Nah, kalau bukan barisan aritmatika berarti
yang konstan itu apanya? Nah, sekarang kalau ternyata kita bandingkan, ya, 9 kalau dibandingkan dengan 3, berarti 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Kemudian 27 dibagi dengan 9 adalah 3. 81 dibagi 27 adalah 3. Nah, karena di sini perbandingannya sama, ya, maka ini disebut dengan barisan geometri. Yaitu apa barisan geometri? Adalah barisan bilangan tersebut yang memiliki rasio yang sama. Rasio itu apa? Rasio adalah perbandingan antar sukunya. Jadi bisa dibedakan ya, perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Oke, selanjutnya. Nah, gambar apa kali ini? Mobil. Adalah ada mobil, ada sepeda motor, banyak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai berbagai kejadian yang memiliki pola tertentu. Apa itu? Yaitu adalah sehingga hal tersebut sangat membantu dalam aktivitas. Sebagai salah satu contoh, jumlah penduduk dalam suatu wilayah, pertumbuhan penduduk pada suatu kota A selalu meningkat 3 kali dari tahun sebelumnya. Hasil sensus penduduk pada tahun 2001 menunjukkan jumlah penduduk di kota A tersebut adalah 900.000 jiwa. Pada kasus ini kita dapat menghitung jumlah penduduk di suatu kota dari tahun ke tahun dan dapat diprediksi menggunakan barisan dan deret geometri. Nah, jadi ini salah satu manfaat kita mempelajari mengenai barisan geometri. Jadi kita bisa menghitung memperkirakan jumlah penduduk untuk tahun selanjutnya. Nah, jadi kita menghitungnya menggunakan barisan geometri. Nah, tujuannya kita pelajari hari ini adalah yaitu yang pertama menentukan rumus pola bilangan pada barisan geometri. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola bilangan pada barisan geometri. Jadi nanti yang kita pelajari hari ini tujuannya yang pertama kalian bisa menentukan rumus dari barisan geometri. Kemudian yang kedua, setelah kalian bisa menentukan rumusnya adalah kalian bisa mengaplikasikan rumus tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang selanjutnya, nah, tema pembelajaran kita hari ini yaitu adalah kalian berkelompok. Nah, dalam kelompoknya masing-masing ada 6 kelompok kita ya. Nah, dari masing-masing kelompok itu kemudian diskusikan. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil diskusi itu nanti kalian presentasikan di perwakilan masing-masing kelompok. Kemudian kita konfirmasi jawaban yang benar salah yang mana. Kemudian yang terakhir nanti ada kuis. Ini adalah tema pembelajaran kita hari ini. Kemudian, nah, penilaiannya. Yang pertama ada penilaian sikap. Itu saat pembelajaran berlangsung. Jadi selama pembelajaran ini dari awal tadi dimulai berdoa sampai akhir nanti juga berdoa yang di akhir menutup, maka sikap kalian pun saya nilai. Jadi bukan hanya pinternya saja atau nilai dari tesnya saja, tapi sikap juga dinilai. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini adalah dengan setelah pembelajaran kalau ada tesnya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan setelah pembelajaran juga. Nah, ini adalah penilaian kita. Nah, yang selanjutnya adalah, nah sekarang kita masuk ke berkelompok. Jadi kita ada 6 kelompok ya. Kelompoknya yang sudah heterogen itu adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Nah, sekarang kalian membuat lingkaran di
Oke, sudah duduk di tempatnya masing-masing kelompok. Yang selanjutnya saya bagikan LKPD-nya. Nah, LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, perhatikan. Perhatikan. Perhatikan, masing-masing dari LKPD ditulisi identitasnya terlebih dahulu. Nama kelompok kalian kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 0, 5 atau 6. Kemudian nama kelompoknya, ya, nama masing-masing kelompok anggota kelompoknya. Kemudian kelas berapa? Nah, ditulis, oke? Kelas tulis. Sudah? Sudah tulis semua? Nah, sekarang perhatikan. Jadi di sini berarti kalian mengenai profil pelajar Pancasila, itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah bernalar kritis. Maka salah satu tujuannya dengan pembelajaran ini adalah kalian bisa berpikir kritis dan kreatif. Jadi dimulai dari masalah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Nah, di sini kemudian ada tujuan pembelajarannya juga, yaitu yang pertama adalah kalian bisa menemukan dari rumus garisan geometri. Yang kedua adalah bisa menyelesaikan masalah sehari-hari mengenai garisan geometri. Yaitu sekarang di sebaliknya. Lembar yang kedua dibuka. Itu ada gambar apa itu? Mengamati mobil. Ya, ada mobil. Nah, sekarang perhatikan penjelasannya. Di sini ada mobil, showroom mobil ya. Ada showroom mobil. Pak Ahmad, perhatikan masalahnya. Pak Ahmad berniat membeli sebuah mobil. Harga beli mobil tersebut adalah 80 juta. Setiap kendaraan setiap tahun selalu mengalami penurunan harga jual. Jika setiap tahun nilai jualnya menjadi 3/4 dari harga sebelumnya, berapa nilai jual mobil Pak Ahmad setelah dipakai 3 tahun? Jadi dipahami, kalau kita membeli mobil baru, harganya adalah barunya itu 80 juta. Tahun ini misalkan 80 juta, maka tahun berikutnya apakah harganya tetap atau berkurang? Nah, jadi dipahami kalau dari elektronik kendaraan biasanya adalah turun harganya. Nah, kemudian kegiatan 1, perhatikan di LKPD-nya. Kegiatan 1, nah di situ adalah kalian melakukan praktek ada kertas. Jadi saya berikan kertas dan masing-masing mengikuti. Kalian bisa mempraktekannya langsung. Nomor 2, masing-masing penting dan kertas. Kemudian kelompok 3, kelompok 4. 5, 6. Perhatikan. Sekarang kalian lakukan percobaan dengan menggunting kertas itu sesuai dengan langkah-langkah yang di LKPD. Di LKPD itu, jadi ada kegiatan melipat dan menggunting kertas. Coba melipat dan menggunting kertas. Kalau dilipat pertama, guntingan pertama, maka akan membentuk banyaknya kertas ada berapa? Gunting dulu. Terbukti tidak? 2. Ya. Seterusnya sampai kalian lengkapi di tabel tersebut. Bisa ya?
Sudah sampai guntingan ke berapa? Sudah semua? Sudah. Sampai guntingan ke berapa yang terakhir? 5. Oke. Menggunting yang pertama. Yang pertama membentuk. Kalian mendapatkan berapa kertas? 2 kertas. Guntingan yang kedua mendapatkan berapa? Guntingan ketiga? 8. Yang keempat? 16. Guntingan yang terakhir kelima? 32. Oke, sekarang kalian isi di LKPD-nya. Coba dicek di LKPD-nya, isi membentuk barisan apa itu dan sesuai dari langkah-langkah yang di LKPD. Kemudian setelah itu dibuka halaman yang selanjutnya, yang ketiga. Kemudian lanjut ke kegiatan kedua, kalian analisis dari yang kalian dapatkan tadi, menggunting kertas itu tadi dari guntingan pertama, kedua, ketiga sampai kelima, mendapatkan barisan apa, kemudian isi di kolom tersebut sampai menemukan rumus. Paham ya? Saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi sampai menemukan rumus yang dihadapkan. Yuk, ya Adi lebih enggak tau Adi. Ini kan sama-sama kalah. Coba. Sudah selesai? Sampai menemukan rumusnya ya? Sampai disimpulkan menemukan rumusnya. Ya. Ada yang tanya kan? Belum? Oke, bisa? Kelompok 5 gimana? Bisa? Menemukan rumusnya. Rasio apa? Simbolnya rasio apa? Simbolnya rasio apa? Rasio apa sih? Ini rasio apa? Oh, ini prediksi. Prediksi. 1, 2 disebut apa? Barisan perbandingannya sama atau tidak? Isi dulu toh 4, 2 berbagi berapa? Selanjutnya. Sudah bisa kita mulai? Ayo. Belum selesai? Ya. Kita mulai yang pertama dulu ya. Hasil dari praktek kalian yang menggunting terlebih dahulu. Ya, yang menggunting terlebih dahulu. Guntingan bentuk barisan apa tadi berarti? Geometri. Apa barisannya? Barisan bilangannya adalah 2, bandingkan dua suku berurutan dari barisan tersebut, dua suku yang berurutan. Berarti kalau dari urutan yang kedua dibandingkan dengan urutan yang pertama, berarti 4 dibagi dengan 2. Terus kemudian suku yang ketiga berarti dibandingkan dengan suku kedua. Berapa berarti? 8 dibagi 4. Terus suku yang keempat dibagi dengan suku ketiga. Berapa berarti? 16 dibagi dengan 4. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Perbandingan dua suku pada barisan tersebut sama atau tidak? Sama. Berapa? 2. Nah,
Sehingga dari pola yang sudah kalian cari tersebut, maka ditemukan rumus dari barisan geometri. Apa rumusnya? Coba ya, kelompok 1. Rumus dari barisan geometri apa? Ulangi. Rumus dari barisan geometri adalah ya, jadi rumus dari barisan geometri adalah UN sama dengan A plus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Dimana UN adalah suku ke N, kemudian A adalah suku bersama, R-nya adalah rasio pangkat N-1. Bisa dipahami ya? Kalian sudah menemukan rumus sendiri di barisan geometri, maka yang selanjutnya adalah memecahkan masalah yang tadi ya, mengenai mobil tadi. Jadi mobil membeli barunya adalah seharga berapa tadi? Berapa? Setiap tahun mengalami penurunan harga. Nah, tentukan harga mobil tersebut setelah dipakai 3 tahun. Ada yang sudah? Ada yang mau maju? Saya. Oke, yuk kelompok berapa? 5. Nah, siapa yang mau mewakili? Yuk, Rehan. Perhatikan temannya yang mempresentasikan. Ya, perhatikan ya, teman kalian dari kelompok 3, orangnya dari kelompok 5 mau mempresentasikan. Yo, coba. Yang lain itu dicek jawabannya benar atau salah. Ya, Rehan. Diketahui Pak Ahmad membeli mobil pertama kali dengan harga 80 juta. Setiap tahun setengahnya sama kemudian 80 juta sekali setengah kepala gue 50 juta kali 1/4 sama dengan 80 juta per 4 sama dengan 20 juta. Jadi harga tahun ketiga jelas 20 juta. Jadi harga mobil tersebut pada tahun ketiga adalah 20 juta. Ini dari hasil kelompok 5. Gimana yang lain? Sama? Bisa dipahami? Ada yang tanyakan nggak dari jawaban Rehan? Ada? Coba kelompok berdiri. Kelompok berapa? 3. Ayo. Itu kok bisa dapat 80 juta kali 1/4. Ya. 80 juta Ya, lah, yuk. karena 80 juta kali 1/4 maka 2 kan kalau satunya nggak bisa ya, jadi yang 2 aja. Oh, saat bawahnya dikali berapa? Oke, maka dapat 2 jadi 80 juta 1/4. Gimana? Bisa, Yang lain? Ada lagi yang tanyakan? Tidak? Cukup? Total Rehan kelompok 5. Kita cek ya. Kita cek konfirmasi jawaban dari kelompok 5. Sudah ya, benar. Jadi di suku yang pertama, jadi waktu mobil itu dibeli harga barunya adalah sebesar 80 juta. Nyata Kak, ini nyata
belinya awalnya 80 juta tadi pada tahun berapa tadi? Pada tahun berapa tadi? Beda ya? Oh, yang diketahui N-nya adalah 3 tahun setelah dipakai, maka N-nya adalah 3. Yang ditanyakan berapakah harga jual mobil tersebut setelah dipakai 3 tahun. Nah, setelah dipakai 3 tahun ini, maka di sini adalah menunjukkan N-nya sama dengan 3. Oke, perhatikan. Ayo suaranya. Terus rumusnya apa? Di sini kita bisa mengetahui kalau semakin tuh kemudian itu selisihnya pasti jelas beda. Jadi kita kan pakai perbandingan. Nah, karena perbandingan itu tadi, maka soal ini termasuk soal dari barisan geometri. Nah, karena kita tahu ini soal dengan barisan geometri, karena dengan perbandingan itu tadi yang selalu sama, maka kita tulis rumus dari barisan geometri, yaitu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1, di mana UN-nya adalah 3 karena tadi 3 tahun. Nah, maka 3 sama dengan A-nya, suku pertamanya, harga beli pertamanya adalah 80 juta dikalikan R, rasionya tadi penyusutannya, harganya adalah setengah pangkat N min 1, maka 3 min 1, maka 80 juta kali, nah, setengah pangkat 2. Oh, di sini yang ditanyakan tadi dari kelompok 3. Kenapa di sini menjadi 1/4? Nah, jadi perlu konfirmasi. Ya, saya revisi dari jawaban Regan. Jadi setengah pangkat 2, karena di sini kita kembali ke materi yang di awal, yaitu eksponen. Setengah pangkat 2 berarti ya sesuai rumusnya, jika ada A per B pangkat N, maka bisa kita jabarkan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Jadi masing-masing dari pembilang dan penyebutnya kita pangkatkan. Ya, jadi bukan karena tidak bisa. Artinya berarti menjadi 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4. Jelas ya? Jadi kita kembali ke rumus ini yang eksponen. Nah, sehingga menjadi 80 juta dikalikan 1/4 berapa? Maka 20 juta. Oh, jadi harga mobil Pak Ahmad 3 tahun ke depan nanti setelah dipakai harganya menjadi 20 juta karena sudah menjadi second. Uang kalau kendaraan baru dipakai 1 hari saja sudah menjadi second, kan sudah termasuk yang barang bekas karena itu tadi sudah dipakai. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Ya, nah. LCPD-nya, jadi masing-masing dikerjakan dengan jujur. LCPD-nya. Cukup ya. Ya, perhatikan. Yuk, perhatikan lagi. Ya, jadi soal konfirmasi tadi hasilnya. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu mengenai barisan geometri. Apa tadi barisan geometri? Kelompok 2. Ya, yang perbandingan dua suku berurutannya adalah tetap. Jadi barisan geometri adalah barisan yang perbandingannya antar sukunya yang berurutan adalah tetap. Nah, perbandingannya itu apa? Disebut dengan rasio. Yaitu dengan rumusnya, rasionya adalah UN per UN min 1. Nah, sekarang dari rumus barisan geometri kelompok 3. Rumusnya barisan geometri apa? UN sama dengan A kali N min 1. Ya, jadi rumus dari barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R
Yang selanjutnya, nah perhatikan kuis. Nah, yang terakhir adalah kuis. Jadi di sini ada kuis. Berapakah pertumbuhan penduduk setelah 3 tahun yang pada tahun 2001 adalah 900.000 jiwa. Setiap tahun adalah 3 kali lipatnya. Maka berapa jumlah penduduk pada tahun 2003? Ada yang mau maju selain kelompok 5? Selain kelompok 5 ada yang mau maju? Kelompok 1? Kelompok 1 deh, yuk. Yuk. Ayo yang lain perhatikan, jangan ramai sendiri, ayo. Kita nanti jawaban kuisnya sama tidak? Oke. Oke. Coba jelaskan. Yang lain perhatikan, perhatikan. Kuisnya Geometri N sama dengan A kali R pangkat N min 1 itu 3 sama dengan 900.000 kali 3 pangkat 3 min 1 sama dengan 900.000 kali 3 min 2 pangkat 2 dari 3 min 1 900.000 kali 9 dari 3 pangkat 2 8.100.000 dari 900.000 dikali 9 maka jumlahnya 8.100.000 jiwa. Oke, yang lain bagaimana? Bisa dipahami? Silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, ya, duduk. Ya. Sudah, ayo suaranya. Oke, yang selanjutnya adalah ini adalah yang terakhir. Kita refleksi sekarang. Kita refleksi. Yang pertama, apakah kalian memahami konsep materi yang dipelajari hari ini? Paham tidak? Paham. Alhamdulillah. Terus yang kedua, ayo lebih tenang. Pada bagian mana yang belum kalian pahami? Kalau ada yang belum paham di bagian mananya? Gimana lah? Ada? Tidak ada. Semuanya paham? Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang tidak paham. Oke. Yang ketiga sekarang, apakah LKPD membantu kalian memahami materi hari ini? Membantu. Oke. Jadi karena LKPD terbantu, berarti itu bisa menjadi referensi dari guru dan bapak ibu yang lainnya. Kalau LKPD bisa untuk membantu dalam memahami materi terutama di matematika. Nah, untuk hari ini, ya, untuk hari ini adalah materi barisan aritmatika. Saya rasa cukup. Ya, kita ketemu lagi, insya Allah di pertemuan berikutnya adalah mengenai deret geometri. Jadi nanti tetap ada kaitannya. Yang hari ini barisan geometri tetap harus ingat dipelajari. Maka pertemuan berikutnya adalah dengan deret geometri.